Zikrullahi shifaa, fadlullahi ataa, farrid wadhkur rabbaka nadi hamdan ya Allah, kaunun sabbaha hallala ya Allah. Wa rasulihi ay wa mahabbatu kalamihi wa rasulihi. Para asatizah, para bapak, para saudara, materi kita masih terkait tentang iman yang ada di dalam hati. Semuanya berbentuk qalbiyah, dalam hati. Cinta itu kan adanya dalam hati, ya. Jadi kita harus menanamkan cinta kepada kalam Allah, yaitu cinta kepada Al-Quran. Bukan hanya kepada Allah saja, tetapi cinta juga kepada kalam Allah. Kalam Allah itu Al-Quran. Kita nggak boleh menentang. Nah, di samping itu lagi wa rasulih, dan juga cinta kepada ya kalam Rasulnya. Ya, cinta juga kepada Rasulullah. Apa yang diucapkan sama Nabi ya harus kita ikutin. Itu namanya kita cinta. Kita cinta sama Nabi. Nah, berarti apa yang diucapkan sama Nabi, apa yang dilakukan sama Nabi, nah itu tolong ya kita ikutin. Sami'na wa ata'na. Makanya ada hadis-hadis Nabi. Nah, itu hadis-hadis itu kalau berbentuk perintah tolong dilaksanakan. Ya, itu namanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu ciri orang yang beriman yaitu cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai kebanding daripada yang lain, daripada keduanya. Tuh, jadi kita boleh cinta sama istri, tapi kecintaan kita kepada Nabi dan kepada Allah harus lebih tinggi, nggak boleh dikalahkan. Kita boleh cinta sama anak, tapi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul harus lebih tinggi kebanding daripada cinta kepada anak. Kita boleh cinta kepada harta, tapi sekedarnya aja, ya jangan sampai ya itu melebihi daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus lebih diutamakan. Kita banyak punya duit, harta kita banyak, kita cinta, boleh. Tapi ketika Allah bilang sedekahkan, ya kita sedekahin. Itu harta jangan kita simpen aja, karena kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau disuruh ya infakkan, ya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, kita cinta sama anak, sama keluarga, tapi pada saat kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah, itu apapun yang berbentuk cinta kita kepada keluarga, anak, istri, tinggalin untuk kita menuju yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Jadi kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul harus lebih tinggi porsinya kebanding daripada cinta kepada yang lainnya. Makanya cinta yang hakiki itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau cinta kepada istri sekedarnya, cinta kepada suami sekedarnya, cinta kepada harta sekedarnya. Itu yang kata Nabi, ahbib habibaka haunamma.
cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Tuh begitu. Jadi jangan berlebihan. Cinta yang sebenarnya itu hanya kepada Allah. Begitu ya Bapak Saudara. Wa min alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara tanda cinta ya seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-iktida'u bihi, ikut kepada Nabi. Apa yang dicontohkan sama Nabi kita tiru. Itu namanya iktida'. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu Nabi merupakan contoh yang baik buat kita. Makanya kita disuruh iktida', mencontoh. Itu namanya kita cinta sama Nabi. Jangan kita lebih suka mencontoh ya, perbuatan-perbuatan, budaya-budaya yang bukan datang dari Nabi, bahkan dari yang lain, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Nasrani. Malah kita lebih cinta sama mereka, sementara Nabi enggak mengajarkan begitu. Nah ini jangan. Ya, jadi kita al-iktidabih. Jadi kita harus ya mensuritolandi apa yang dicontohkan oleh Nabi, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi, dan menjadikan Nabi itu sebagai panutan. Itu namanya iktida. Jadi jadikan Nabi itu sebagai panutan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab semua aspek kehidupan ada pada diri Nabi. Misalnya kita ingin menjadi kepala keluarga, itu pada ya diri Nabi ada, sehingga kita bisa menjadikan panutan. Bagaimana menjadi kepala keluarga yang baik? Contoh Nabi. Kalau kita ya menjadi pedagang, itu bisa juga Nabi dijadikan sebagai panutan, sebab Nabi pernah berbisnis, pernah berdagang. Ya. Kalau seandainya ya kita sebagai seorang ayah bagaimana ya terhadap anak, Nabi juga sebagai ayah dari anak-anaknya, sehingga bisa dijadikan panutan. Jadi semuanya ada pada diri Nabi. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga di sini salah satu tanda cinta kita kepada Nabi ya jadikan Nabi itu sebagai panutan dalam hidup dan kehidupan kita. Itu namanya al-iktida'u bihi. Begitu. Ya, jadikan Nabi itu sebagai panutan kita. Wasti'malu sunnatihi, dan kita pakai sunnah-sunnahnya. Ya, jadi sunnah-sunnah tuh ya apa yang memang udah diperintahkan sama Nabi, baik dari segi perkataan, perbuatan, sikap, itu semuanya sunnah Nabi. Nah, kita istiqmal, gunakan sunnah-sunnah Nabi. Watiba'u aqwalihi, kemudian kita mengikuti segala ucapan-ucapan Nabi. Wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Nabi. Wamtisali awamirihi, dan melaksanakan perintah-perintah Nabi. Wajtinabu nawahihi, dan juga kita jauhkan larangan-larangan dari Nabi. Wa ta'addubu bi adabihi, dan beretika dengan adab atau etikanya Nabi. Tuh, jadi kita cinta tuh begitu, bukan sekedar ya saya cinta dengan Rasulullah, nggak sekedar begitu aja, tetapi ya itu harus kita buktikan dalam sikap kehidupan kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, dalam mengisi kehidupan kita. Mulai kita jadikan Nabi itu sebagai panutan, kita laksanakan sunnah-sunnahnya, kita ikutin perkataannya, kita ikutin perbuatannya, kita laksanakan perintahnya, kita jauhkan segala larangan-larangannya, dan hendaklah kita beretika dengan etika dan adab yang sudah diajarkan sama Nabi. Fi usrihi, waktu lagi susah, wa yusrihi, lagi senang, wa mansatihi, apa yang memang menjadi kesukaannya, wa makrohihi, atau yang dia tidak sukainya. Jadi kita harus contoh saat-saat kita kagak suka juga, kalau memang itu Nabi yang contohin, ya harus kita contoh juga. Jangan yang enak-enak aja. Nah yang ini kita contoh nih, ini enak nih. Tuh. Nah yang ini nggak boleh. Ya
kagak enak sama kita, jangan dicontoh, nggak boleh. Jadi semua yang memang ya itu merupakan salah satu ya perintah dan itu merupakan salah sunnahnya, baik yang disenangi ataupun menurut dia tidak disukai, ya laksanakan juga. Saat lagi susah, lagi senang, ya laksanakan juga. Itu namanya ya kita melaksanakan agama tuh begitu, bukan tergantung situasi dan kondisi. Wah ini kalau model begini ini enak nih kita ikutin, yang begini aneh gak enak nih jangan diikutin. Nah nggak boleh ya. Jadi kita harus selalu ya melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dalam situasi dan kondisi apapun, baik menurut kita itu enak maupun tidak enak. Sebab ukurannya bukan kita, tapi kacamata syara. Ya, jadi kalau menurut syara ini emang harus kita laksanakan, walaupun menurut ya ukuran kita nih, menurut ya penilaian kita nggak enak, ya kerjain juga. Tuh seperti itu. Ya, jangan ukurannya menurut kita. Ya, apa dzalika Ramli? Nah yang menjelaskan itu adalah Imam Ar-Ramli. Wassahabati, kemudian cinta kepada sahabat Nabi nih. Jadi kita tuh di samping cinta kepada Rasul, cinta juga kepada sahabat-sahabat Rasul. Nggak boleh benci sama sahabat, dan kita nggak boleh membeda-bedakan. Jangan hanya cintanya sama sahabat Ali saja, nggak boleh. Sebab sahabat Nabi banyak. Ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat Utsman, ada Ali dan lain-lainnya. Sekarang ada orang benci banget sama Abu Bakar, benci benar dengan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Dia hanya mengakui situ Sayyidina Ali aja, nggak boleh. Ya. Jadi kita sama, Abu Bakar sahabat Nabi. Bahkan orang yang paling mulia, yang paling senior ya Abu Bakar. Tuh. Jadi Nabi bilang, ya orang yang paling senior itu yang paling banyak pahalanya setelah Nabi mungkin Abu Bakar. Sebab ya segala apa yang dilaksanakan itu dicontohkan kepada kita. Setiap kita melaksanakan itu atas contoh Abu Bakar, ya berarti Abu Bakar dapat pahalanya. Udah berapa triliun manusia yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan juga sunnah yang dilaksanakan oleh Abu Bakar. Nah berarti Abu Bakar termasuk senior yang sudah begitu banyak ganjaran pahalanya. Makanya kita kan disuruh begitu. Kita suruh ayo ya melaksanakan segala perintah-perintah Nabi. Kemudian kita tularkan kepada orang-orang yang kita bisa tularkan. Ya, kita perintahkan kepada orang yang kita bisa perintahkan. Setiap perintah yang baik kita berikan kepada orang lain dan orang lain mengerjakannya, itu kita dapat pahala. Semakin banyak orang yang kita sampaikan kebaikan-kebaikan, kemudian mereka melaksanakan kebaikan itu, kita dapat, nggak dikurangin sedikit pun. Dan orang yang mengerjakannya juga sama, nggak dikurangin. Ya, kalau orang itu dapat 100, kita yang mencontohkannya ya itu 100 juga. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu penting. Ya, tuh sahabat Abu Bakar, makanya orang yang paling banyak dapat pahalanya setelah Nabi mungkin Abu Bakar. Setelah itu Umar, Utsman, Ali. Ya, karena memang mereka itu peletak dasar. Ya, setelah Rasulullah. Ya, sehingga dia menjadi khalifah. Khalifah yang pertama, khalifah yang kedua, khalifah yang ketiga, dan khalifah yang keempat. Tuh yang dikatakan addu 'alaiha bin nawajiz. Alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Tuh begitu. Jadi kita disuruh melaksanakan sunnah Nabi dan juga sunnah khulafur rasyidin yang termasuk 4 itu, karena mereka udah mendapatkan petunjuk dari Allah, nggak mungkin salah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu nggak mungkin salah. Nabi udah bilang begitu. Ya, mereka udah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, sehingga kata Nabi addu 'alaiha bin nawajiz.
gigit dengan gigi geraham supaya kuat, jangan sampai terlepas. Tuh begitu. Jadi kalau yang dilakukan oleh para sahabat itu insya Allah benar. Sebab berdasarkan hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ya, jadi jangan kita menyalahkan Abu Bakar, menjelek-jelekan, mencela Umar, Utsman, yang kita hanya akui tuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya nggak boleh. Semuanya sama. Bahkan nilainya Nabi sudah tentukan. Yang pertama, yang paling senior Abu Bakar, baru Umar, baru sahabat Utsman bin Affan, baru Sayyidina Ali. Nah seperti itu. Jadi itu namanya sahabat, cinta kepada sahabat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi la tattakhizuhum qardan. Tuh Allah ini namanya taukid. Ya, awas. Ya, perhatiin tuh. Allah fi ashabi, pada sahabat-sahabatku. Ya, jangan dianggap remeh tuh sahabat-sahabatku. Nabi bilang begitu, Allah fi ashabi. Ya, tolong perhatikan tuh. Ya, jadi Nabi Muhammad bilang sampai Allah 2 kali. Allah itu atas nama Allah dibilang begitu. Allah fi ashabi, ya, terkait pada sahabatku. La tattakhizuhum, jangan kamu jadikan mereka gordon, satu bentuk tujuan. Paman ahabbahum, maka siapa yang mencintai mereka para sahabat-sahabatku, fayuhi ahabbahum, maka dia telah menghidupkan yang paling dicintai. Ya, waman abwadahum, dan siapa-siapa ya yang membenci mereka, pabibugdi, ya maka dengan murkaku, abghaduhum, ya saya pun akan murka kepada mereka. Jadi paman ahabbahum pabihubbi ahabbuhum, waman abghadahum pabihubbi abghadahum. Itu begitu. Siapa yang cinta ya kepada mereka, ya berarti dia cinta kepada saya, dan saya cinta kepada mereka. Siapa yang benci kepada mereka, berarti ya itu dia juga benci kepada saya, dan saya benci kepada mereka. Jadi hati-hati. Kalau kita benci sama sahabat, berarti otomatis benci kepada Rasulullah. Ya, jangan tuh, nggak boleh. Ya, makanya di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, ya itu kita diajarkan untuk mencintai semua sahabat, dan nggak boleh dibeda-bedakan. Saya cinta sama Ali saja, Umar nggak mau atau sahabat Abu Bakar saya cinta, Utsman saya nggak cintai, nggak boleh. Ya, jadi harus kita cinta. Cinta kepada sahabat berarti cinta kepada Nabi. Benci kepada sahabat berarti benci kepada Nabi. Waman azahum, siapa-siapa yang mengganggu mereka, faqad azani, berarti dia telah mengganggu saya. Waman azani, siapa-siapa yang telah mengganggu saya, faqad azallah, berarti dia udah mengganggu Allah. Kita menyakiti sahabat berarti sama aja menyakiti Rasulullah. Siapa yang menyakiti Rasulullah berarti dia menyakiti Allah. Jadi jangan sekali-kali kita menyakiti sahabat. Ya, karena itu sama aja menyakiti Rasulullah. Nah, kalau kita berani menyakiti Rasulullah berarti sama aja menyakiti Allah. Siapa yang berani menyakiti Allah? Tuh, enggak ini deh. Ya, enggak mungkin nanti dia bisa mengalahkan Allah. Wa man azallaha, siapa-siapa yang mengganggu menyakiti Allah, yusiku ayakhuzahu, ya sudah, ya kemungkinan besar dia akan mendapatkan siksaan dari Allah. Pasti dapat siksaan dari Allah. Wa makna izaillahi, dan bermula arti mengganggu menyakiti Allah, fa'ala ma yata'azza minhu, yaitu dia mengerjakan sesuatu yang mengganggu daripadanya. Iz la yajuzu alaihi ta'ala, karena tidak boleh atasnya mengganggu ta'ala. Ya, ta'ala Allahu, maha tinggi Allah, anzalika, daripada yang demikian itu. Afada zalikar Ramli, yang menjelaskan itu adalah Imam Ramli.
wal ali, kemudian cinta juga kepada keluarga Nabi. Jadi di samping kita suruh cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, juga kita diperintahkan harus cinta kepada keluarga Nabi. Wahum ahluhu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang dimaksud al adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zu qarabatihi, dan juga ya segenap kerabat-kerabatnya, keluarga dan kerabatnya. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah berkata, Ja'at bintu Abilah, bin datang putrinya Abu Lahab, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka putri Abu Lahab ya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innan nasa, sesungguhnya manusia, yakuluna, mereka bilang begini, anti bintu Hatabin nar, engkau adalah putri kayu bakar dari api neraka. Kan Abu Lahab di dalam surat Tabat dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Tabat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Tuh Abu Lahab udah nyata-nyata nanti dia akan dibakar di api neraka. Kan udah jelas itu. Tiba-tiba perempuan atau anak perempuan Abu Lahab ya itu dicaci maki. Kan yang masuk neraka siapa? Abu Lahab. Kalau anaknya enggak. Kalau dia muslim, dia seorang muslim yang sempurna, yang tamah. Nggak boleh kita mengejek ya putrinya ya yang nanti akan dibakar di api neraka. Nggak boleh. Nah ternyata ada masyarakat yang menghina putrinya Abu Lahab. Lalu ini perempuan putrinya Abu Lahab ya kemudian ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, masa ada masyarakat yang bilang, ya saya ini adalah putri Hatab, ya kayu bakar dari api neraka. Nah, terus Nabi apa responnya? Faqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi yang lagi duduk bangun, berdiri Nabi, bangun Rasulullah SAW. Wahwa mukdimun, Rasulullah marah. Artinya marah itu ya nggak benar tuh omongan yang begitu, nggak boleh. Ya itu Rasul langsung merespon, jangan, kita nggak boleh mencaci maki keluarga daripada Abu Lahab. Nah Abu Lahabnya memang nggak beriman, tapi keluarganya kalau dia beriman itu jangan dicaci maki. Nabi marah, sama aja itu mencaci maki keluarga Nabi. Kan Abu Lahab pamannya, kalau anaknya berarti sepupu. Kalau kata orang Betawi apa? Misanan. Tuh. Lah berarti putrinya Abu Lahab itu misanan, ya, misanannya Nabi. Tuh, masih saudara nggak? Ya masih saudara. Sekarang dihina, dicaci maki. Ya putrinya Abu Lahab dibilang putri kayu bakar api neraka. Nabi marah. Ya. Tuh, jadi ini putri Abu Lahab ngadu sama Nabi. Masyarakat kok bilang begitu? Saya dibilang putrinya kayu bakar api neraka. Ya. Lalu Nabi bangun, Nabi emosi, marah. Nah itu marah dalam arti merespon bahwa omongan itu nggak benar, gitu, nggak boleh. Tapi pernah marah, ya pernah marah karena Allah. Itu kan marah karena Allah namanya, bukan marah karena ya ngikutin hawa nafsu. Artinya marah di situ bahwa perbuatan itu kagak benar. Kalau Nabi senyum aja, wah berarti membolehkan. Tuh begitu. Nabi kan begitu. Nabi kalau ada perbuatan yang tidak boleh, muncul ketidaksukaan Nabi.
Ya kalau Nabi diam saja menandakan apa? Menandakan boleh. Nah kalau didiam aja, wah boleh berarti begitu, boleh mencaci maki. Nah ini Nabi marah, artinya bahwa perbuatan itu tuh kagak bener. Ya makanya Nabi mughdib. Ya Nabi emosi, jadi Nabi marah. Itu marahnya karena Allah. Kan kemarin kita udah belajar tuh, cinta karena Allah. Kalau kita marah, marah juga karena Allah. Kalau cinta karena Allah, marah karena Allah, itu boleh. Bukan ngikutin hawa nafsu. Itu jadi Nabi marah. Faqala, akan Nabi bilang begini Bapak, Saudara. Balu aqwamin yu'zunani fi qarabati. Tuh, jadi kalau seandainya ada satu masyarakat ya kondisinya mengganggu saya fi qarabati pada kerabat saya, tuh berarti dia sama aja yang dihina, dicaci maki kerabat Nabi, ya sama aja dia sudah menyakiti saya. Waman azani, nah berarti siapa-siapa yang menyakiti saya faqad azallaha, berarti dia juga sudah menyakiti Allah. Jadi ada ikatannya. Siapa yang menyakiti, mengganggu kerabat Nabi, saudara-saudara Nabi, sama aja dia udah menyakiti saya. Nah kalau dia menyakiti saya berarti dia sudah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ansori, kemudian cinta kepada sahabat-sahabat Ansor. Wahum, siapa mereka? Orang Ansor itu al-Aus wal Khazraj, yaitu orang yang suku Aus dan Khazraj. Ya, jadi di Madinah itu ada namanya suku Aus dan suku Khazraj. Dulu dua-duanya sering bertengkar, ribut mulu nggak rapi-rapinya antara ya suku Aus dengan Khazraj. Tapi setelah Nabi ke Madinah dan mereka pada masuk Islam, akhirnya mereka damai. Yang tadinya dua kubu tuh dikit-dikit ribut mulu, mau ribut mulu dah. Tapi setelah dia masuk Islam, ya menjadi sahabat Nabi yang setia dari Ansor, udah itu dia nggak ribut-ribut. Jadi kita harus cinta kepada Al-Ansor, sahabat Ansor. Nah di antaranya mereka dari kabilah Aus dan Khazraj. Afadahu atiyatu, yang menjelaskan itu adalah Atiyah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani, bermula tanda iman, hubbul ansori, cinta kepada sahabat-sahabat Ansor, wa ayatun nifaqi, dan tanda kemunafikan, bughdul ansori, benci kepada sahabat-sahabat Ansor. Tuh begitu. Jadi tanda iman, cinta kepada orang-orang Ansor. Ya tanda kemunafikan, benci kepada orang-orang Ansor. Tuh Ansor itu sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Kalau Muhajirin sahabat Nabi yang asalnya dia orang Madinah, ya orang Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Contohnya Abu Bakar. Tuh Abu Bakar orang Mekah itu. Kemudian dia hijrah ke Madinah ngikutin Nabi. Begitu yang lain yang nyusul, Umar bin Khattab orang Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Ya, Utsman bin Affan orang Mekah, ya ditinggalkan rumahnya, hartanya, dia pergi ke Madinah. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya itu juga sama orang Mekah, cuma ditinggalkan semua miliknya yang ada di Mekah demi berjuang membela Nabi. Ya, jadi dia termasuk ya sahabat-sahabat Muhajirin. Nah kalau yang sudah tinggalnya di kota Madinah, pribumi Madinah, ya itu dia termasuk sahabat Ansor. Antara Ansor dengan Muhajirin begitu penuh persaudaraan, gak pernah ribut ya. Bahkan orang Muhajirin itu
begitu baiknya. Ya, orang-orang Ansor pun begitu baiknya. Jadi mereka saling punya kebaikan masing-masing. Ya, orang Ansor kebaikannya rumahnya dikasih orang Muhajirin. Bahkan saat itu orang Ansor kan ada yang punya istri lebih dari 4 waktu itu, karena memang belum masuk Islam saat itu. Kabar Nabi udah ceraikan, ya 4 boleh kamu ambil, lebihnya ceraikan. Nah seperti itu. Nah kemudian ada yang memang istrinya ada 4, ada 3, ada 2. Ya kemudian kata Nabi, ya kalau kamu cinta, ya ceraikan, serahin ke orang Muhajirin. Terus sampai istrinya diserahin juga. Tapi setelah dicerai, ya kemudian prosedur Islami baru dinikahkan. Terus sampai begitu rasa cintanya orang Ansor kepada Muhajirin, ya sampai kalau dia punya istri lebih dari 1, kemudian dia merasa kasihan, diceraikan istrinya. Kemudian setelah masa iddahnya selesai, dia suruh nikah kepada orang-orang Muhajirin. Terus sampai seperti itu. Ya, jadi ya inilah ukhuwah, persaudaraan yang benar-benar melekat di dalam jiwanya orang-orang Muhajirin dan orang-orang apa? Ansor. Sehingga kita harus cinta kepada orang Ansor tuh. Kalau kita cinta berarti itu tanda iman. Kalau kita benci berarti itu tanda kemunafikan. Zakarahur Romli, yang menjelaskan itu adalah Imam Romli. Wassolihina, begitu juga kita harus cinta kepada orang-orang solihin, hubbus solihin, cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, juga cinta kepada orang-orang yang solihin, orang-orang yang baik. Tuh solihin tuh jamu solihin, bentuk jama daripada solih, solih mufrad, jamannya as-solihin. Wahwa, siapa itu yang dimaksud dengan solih? Al-qaimu bihuquqillahi ta'ala, yaitu orang-orang yang terus melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala, wa huquqi ibadi, dan hak-hak hambanya. Jadi hak atau kaitan hablum minallahnya baik, kemudian hak atau kaitan hablum minan nasnya baik, itu namanya orang soleh. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik. Kalau kita baru bisa hablum minallah, hablum minallah kita baik, tapi hablum minan nasnya nggak bagus, ya itu belum disebut orang soleh. Atau ada orang hablum minan nasnya sesama manusia bagus sudah, tapi sama Allah nggak bagus, nggak disebut orang soleh. Jadi orang soleh itu syaratnya 2, hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Itu begitu ajaran Islam. Jadi nggak boleh kita cuma mementingkan hablum minallah aja, udah ibadah aja dah. Sementara tetangga dia nggak pikirin, ya nggak mau berinteraksi, nggak mau bersosial, nggak mau bermasyarakat. Jangan, nggak boleh. Jadi hablum minallah baik, hablum minan nas juga baik. Atau hablum minan nasnya baik benar, sama masyarakat baik, suka membantu. Ya kalau ada yang membutuhkan dibantu, bagus tuh hablum minan nasnya. Sama Allah nggak bagus, sembayang kagak pernah sembayang. Ya, nah itu nggak boleh juga. Jadi hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik, baru dikatakan orang yang solih. Ya, itu begitu. Nah kita harus cinta sama orang solih kita. Makanya ada satu ungkapan begitu, lastu minas solihin, saya ini bukan orang solih, walakin uhibbus solihin, akan tetapi saya cinta dengan orang-orang yang solih. Tuh begitu. Walaupun kita nih Pak belum jadi orang solih, tapi kita cinta sama orang solih. Kalau ada 2 orang datang, satu orang solih, satu bukan orang solih, ya ini kita utamakan orang yang soleh dulu. Ada apa Bapak? Keperluannya apa? Tuh, begitu orang soleh diutamakan. Ya. Nah setelah itu baru orang yang tolih, orang yang bukan ahli ibadah. Ya, tuh begitu. Itu udah begitu aja tuh, gede pahalanya. Dulu ada cerita dulu. Orang-orang dulu tuh Pak banyak jagoan, jawara. Wah, pokoknya
nggak ada yang ditakutin. Ya, namanya jawara. Ya, nggak ada yang ditakutin. Tapi kalau ada ulama, tunduk dia. Sama ulama, dia kagak berani. Kalau ulama yang udah ngomong udah iya aja. Ternyata apa? Banyak mereka di akhir-akhir umurnya Allah kasih hidayah. Jadi orang bener. Ya, padahal sebelumnya wah kehidupannya penuh dengan kegelapan, jagoan, wah apa aja dah ya dilakukan, nggak ada yang ditakutin, nggak ada. Cuma kalau sama ulama ditakut, sama guru ditakut. Ya, sama guru kalau kata guru A udah A aja udah, kata guru B B aja udah. Ternyata apa? Di akhir-akhir umurnya banyak yang dapat hidayah, jadi bener. Akhirnya husnul khotimah. Begitu. Karena dia belum jadi orang soleh tapi cinta sama orang soleh. Begitu. Makanya kita harus begitu. Ya, kita harus cinta sama orang soleh. Jangan macem-macem sama orang soleh. Kalau ulama, orang soleh sudah dibenci, wah bahaya udah. Gitu. Jadi walaupun kita nih belum menjadi orang soleh, tapi tetap kita nih harus cinta dengan orang yang soleh. Begitu. Ya. Jadi ini penting ini, ya, penting sekali. Ya, jadi kita ya harus cinta kepada orang-orang soleh. Jangan malah kita menanamkan kebencian kepada orang soleh ya dibenci. Ya, jangan. Ya, jadi kita udah kagak jadi orang soleh, cinta aja dah sama orang soleh dah. Ya, kita udah kagak jadi orang baik, ya tetapi yuk kita berusaha cinta sama orang yang baik-baik. Mudah-mudahan nanti ada asarnya, ada pengaruhnya. Nah seperti itu. Ya, banyak itu contoh-contohnya. Mereka para jagoan, jawara. Ya, akhirnya karena cinta sama orang soleh, sama guru-gurunya dicinta bener, jadi orang baik. Jangan gurunya ya ditakut-takutin mulu. Ya, tentang jawara, ya sama gurunya malah nggak ada hormat sama sekali. Ya, itu nggak ada nilai kebaikan sama sekali. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini, ya, jadi wasolihin cinta orang-orang yang soleh seperti itu. Ya. Wa mahabbatuhum dan cinta kepada mereka, wahya yaitu al-mailu ilaihim, condong kepada mereka. Wala takunul illa bisuluki ala tariqihim, dan tidak bisa jadi cinta kepada orang soleh kecuali suluk ala tariqihim, jadi ikutin jalan mereka. Allati hiya sabilullah ta'ala, yang memang jalan mereka itu jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabil rabbika, ajaklah ke jalan Tuhan kamu. Kada bimimtahi palahil mubtadi'in, demikianlah itu dijelaskan di dalam kitab Miftahu Falahil Mubtadi'in. Nah, nanti baru waqala Sayyidina Abdullah di Ali Al-Haddad dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat.